Yup, welcome to Senpai Channel dan kita melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 23. Untuk chapter ini kita akan belajar mengenai tarif PPh pasal 23 dan juga serta contoh dan pembahasan mengenai PPh pasal 23 itu sendiri. Supaya apa? Agar pembelajaran mengenai PPh pasal 23 ini bisa dipahami secara aplikatif, sehingga kita perlu contoh-contohnya. Penghitungan PPh pasal 23. Ya, tarif PPh pasal 23 ini ada dua, 5% dan 2%. Ya, very simple. 15% and 2%. 15% for interest, bunga, royalty, dividen, serta hadiah. Ini hadiah bonus atau penghargaan tadi ya, yang macam-macam itu ya. Kemudian untuk yang 2% ini adalah hanya untuk sewa dan jasa saja. Sewa di sini adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, di sini sewanya adalah sewa selain sewa tanah dan sewa bangunan. Selain itu, ya, misalnya sewa kendaraan, sewa mesin, sewa motor, sewa sepeda dan lain sebagainya. Adapun untuk jasa, ini jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. Nah, mengenai jasa ini dijelaskan pada chapter yang lainnya. Bisa dilihat pada video-video yang lainnya mengenai objek PPh pasal 23. Dan untuk tarif yang 15% dan 2% ini adalah dari jumlah bruto. Dari jumlah brutonya. Tidak termasuk PPN ya, tidak termasuk PPN ya. Dari jumlah bruto bukan dari netonya ya. Ya, fix ya, dari bruto ya. Terus kalau misalnya yang dipotong itu tidak memiliki NPWP bagaimana? Kalau nggak punya NPWP maka dia tarifnya 100% lebih tinggi. Yang artinya apa? 2 kali lipat dari PPh pasal 23 yang terutang. Begitu ya. Nah, kita langsung ke aplikasi pada contoh untuk PPh pasal 23. Yang pertama, contoh pertama, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta rupiah. Maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo adalah, langsung saja 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Ya. Nah, kok bisa begitu? Ini kan dividen. Nah, di soal ini tidak ada keterangan ya, berapa persen shareholder atau saham yang dimiliki oleh CV Perkasa pada PT Solusindo. Tidak ada keterangan. Serta tidak ada keterangan juga dividen itu dari mana. Maka secara default-nya ya, dia tidak memenuhi syarat bahwa dividen itu berasal dari retained earning atau CV Perkasa memiliki saham minimal 25%. Tidak ada keterangan. Ya. Kalau misalnya ada keterangan, CV Perkasa itu shareholder-nya itu minimal 25% pada PT Solusindo dan juga dividen itu dari retained earning, maka nanti dia tidak terutang kalau ada keterangannya. Terus yang pertanyaan berikutnya, loh, ini kan CV. Tadi katanya CV atas dividennya tidak terutang PPh pasal 23. Nah, ya, lihat dulu di sini bahwa yang membayar dividen itu adalah PT Solusindo, bukan CV. Ya, yang membayar dividennya. Jadi ini adalah atas keuntungan dari PT Solusindo-nya. Kemudian PT Solusindo membayar dividen, ya, begitu ya. Nah, kalau CV Perkasa, ini contoh lah ya. CV Perkasa dia dimiliki oleh Tuan A, Amir, dan Tuan B,
budi ya, atas laba yang dimiliki oleh CV Perkasa ini dan kemudian diberikan kepada Tuan Amir dan Tuan Budi, itu tidak ada, PPh 23-nya tidak ada. PPh pasal 23-nya tidak ada. Ya, tidak ada PPh pasal 23. Kalau yang memberikan CV Perkasa kepada Tuan Amir dan Tuan Budi, di mana Tuan Amir dan Tuan Budi ini adalah pemilik dari CV Perkasa. Tidak ada 23, tidak ada 25, tidak ada 25 untuk mereka. 25 kan bukan potput ya, 21. Ya 21 atau 4 ayat 2 atau 22 nggak ada. Tidak ada untuk mereka. Jadi free. Terus itu dianggap sebagai apa? Dalam akuntansi, kalau misalnya Tuan Amir dan Tuan Budi mendapatkan atau mengambil uang atau mengambil sebagian ya dari CV Perkasa, itu namanya di akuntansi prive. Iya, prive ya. Dan prive ini nanti mengurangi modal. Kalau misalnya mereka ngambil. Kalaupun misalnya seluruh dari penghasilan itu CV Perkasa ini diberikan kepada Tuan Amir dan Tuan Budi, tetap dia tidak terutang PPh pasal 23 atau 4 ayat 2, tidak terutang. Tidak terutang sama sekali. Contoh yang kedua, PT Maju Mundur membayar royalti ini ya kepada PT Sido Macul atas pemakaian merek obat Mastiin Good sebesar 100 juta rupiah. Berapakah PPh pasal 23 yang dipotong? Langsung saja, royalti 15% kali 100 juta, kali bruto nih ya. Ini bukan brutonya 100 juta. Sama dengan 15%. Itulah yang terutang PPh pasal 23. Dan ini yang terutang yang berkewajiban memotong siapa? Adalah yang membayar. Ini dia. Yang membayar itulah yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pembuatan bukti potong. Jadi PT Maju Mundur. Adapun PT Sido Macul nanti dia akan menerima bukti potong PPh pasal 23. Sehingga yang diterima oleh PT Sido Macul cash-nya nanti adalah 100 juta dikurangi 15 juta sama dengan 85 juta. Itulah yang diterima oleh cash yang diterima oleh PT Sido Macul tadi. Karena yang 15% ini sudah dipotong PPh pasal 23 dan nanti bisa dikreditkan oleh PT Sido Macul. Third example, PT Cipta Karya membayar royalti kepada para pencipta lagu dengan catatan sebagai berikut. Berapakah PPh pasal 23-nya? Kepada Mbak Mona Lisa, NPWP sekian-sekian, ini NPWP bukan yang sebenarnya, sebesar 20 juta rupiah. Kepada Mas Yogananta, ya dia nggak punya NPWP ini, belum taat pajaknya, sebesar 5 juta rupiah. Pada Rizkayanti, ya, punya NPWP ini, sebesar 10 juta. Nah, ini kan bayar royalti kepada para pencipta lagu ya. Maka PPh pasal 23-nya adalah bahwa pencipta lagu itu mendapatkan royalti dan royalti di sana itu tarifnya adalah sebesar 15%. Ya, 15% kali brutonya sama dengan 3 juta. 15% kali 20 juta sama dengan 3 juta untuk Mona Lisa. Dan dia punya NPWP, maka ya sebesar 3 juta itu sendiri. Kemudian Yogananta 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Tapi Yogananta tidak punya NPWP. Maka dia 100% lebih tinggi. Ya, udah. Ini karena tambahan ya. Maka PPh pasal 23 ini potongnya adalah 1,5 juta. Jadi dia 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat dari yang kalau misalnya dia punya NPWP. Ya. Dia 2 kali lipatnya. Terus
Rizkyanti dapat brutonya 10 juta kali 15% sama dengan 1,5 juta ya. Berarti ya segitu aja yang dipotong, 1,5 juta. Tidak ada sanksi atau yang lainnya. Jadi kenapa ada kalau PP pasal 21 itu ada 20% lebih tinggi dibandingkan yang punya NPWP, kemudian untuk output 23 ini 100% lebih tinggi dibandingkan yang punya NPWP, karena itu sebagai insentif atau penghargaan bagi orang yang memiliki NPWP yang nantinya diharapkan dia taat dalam hal kewajiban perpajakannya, taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu ya. Jadi negara juga membedakan antara orang yang taat dan yang tidak taat. Contoh yang keempat, PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. Ini PT ya. Remember PT. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional ya untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak totalnya 550 juta rupiah. Rincian kontraknya adalah sebagai berikut. Honor artis 500 juta. Jasa keagenan artis 50 juta. Jadi ini sudah dipisah ya. Jasa keagenan 50 juta, artis 500 juta. Nah, atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh pasal 23 ya atas jasa keagenan. Remember, this is jasa keagenan. Jasa-jasa itu kenanya berapa persen? Iya, 2% saja. 2% kali 50 juta sama dengan 1 juta. Inilah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Televisi Nasional atas penghasilan yang diterima oleh PT Artis Besar. Kemudian, selain pemotongan PP pasal 23, PT Televisi Nasional juga memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis. Nah, mengenai contoh honor kepada artis ada di PPh pasal 21 di pembahasan di sana. Ya, di sana ada contohkan ya, dan di situ nanti tergantung apakah dia pertama kan artis biasanya bukan dari karyawan ya, bukan karyawan dari PT Nasional ini ya, dan juga dia lihat nanti apakah artis tersebut memiliki penghasilan yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan pada PT Televisi Nasional. Yap, itu dia. Oh, ini contoh keempat lagi, maaf ya, ini copy paste ya. Oke, thank you very much. Demikian dari Senpai Channel. Ini ada kesalahan slide, kebanyakan slide-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, and share. Dan semoga penjelasannya bermanfaat dan dipahami. Terima kasih.